Perkenalkan, nama saya Anindya Anggraini, NIM 18812141003. Saya Yola Chandra Sekar Pitaloka, NIM 18812141049. Perkenalkan, saya Rahajeng Muzizati Tresna, NIM 18812144003. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 18881124015. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan atau revenue cycle. Revenue cycle merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Terdapat 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan yang akan dipaparkan sebagai berikut. Baik, di sini saya Yola Chandra Sekar Pitaloka akan menjelaskan mengenai diagram konteks dari revenue cycle atau siklus pendapatan, di mana dalam diagram ini dapat diketahui secara garis besar bagaimana proses revenue cycle ini dapat berlangsung. Pertama-tama, customer akan melakukan permintaan atau inquiries kepada perusahaan mengenai barang yang diperdagangkan, sehingga perusahaan akan melakukan pengecekan mengenai jumlah barang yang tersedia. Akankah jumlah barang yang tersedia ini dapat memenuhi permintaan dari customer atau tidak? Jika ternyata jumlah persediaan yang ada dalam perusahaan ini belum mencukupi, maka akan timbul kebutuhan produksi dan pembelian atau back order untuk memenuhi jumlah barang yang diperlukan. Nantinya, production cycle dan expenditure cycle akan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia, sehingga perusahaan dapat mengirimkan respon terhadap permintaan dari si customer. Langkah selanjutnya, yaitu customer melakukan order atau pemesanan kepada perusahaan. Ketika perusahaan menerima pesanan tersebut, maka akan diolah, kemudian akan mengirimkan barang sesuai dengan kuantitas, mutu, dan spesifikasi yang diminta oleh customer. Nah, pengiriman barang ini melalui jasa kurir terlebih dahulu. Selain pengiriman barang yang dipesan, perusahaan juga melakukan pengiriman terhadap 2 dokumen. Yang pertama yakni Bill of Lading. Bill of Lading ini akan memuat informasi mengenai cara pembayaran, data perusahaan pengirim atau yang melakukan penjualan, nama pemesan, dan rincian barang yang dikirim. Dan data yang dokumen selanjutnya yakni Packing Slip, di mana Packing Slip ini merupakan dokumen yang ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan bagian penerimaan pembeli mengidentifikasi barang-barang yang telah diterima. Setelah barang telah tersampaikan kepada customer, selanjutnya perusahaan akan mengirimkan invoice, di mana invoice ini merupakan tanda bukti telah adanya pembelian produk oleh pelanggan. Invoice juga sebagai sumber informasi mengenai data pasti jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan dilunasi oleh si pembeli. Maka langkah selanjutnya adalah pembayaran kepada perusahaan. Setelah proses pembelian ini berlangsung, maka perusahaan akan melakukan pencatatan mengenai penjualan dan akan melakukan setoran kepada bank. Bank nantinya akan mengirimkan statement kepada perusahaan berupa file yang berisi data pengiriman uang yang nantinya akan digunakan sebagai acuan data dalam melakukan pembaruan saldo kas dan data piutang dari si pelanggan. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan pencatatan mengenai komisi dari para pekerja yang ada di perusahaan. Komisi ini nantinya akan sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh para human resources yang ada dalam perusahaan. Sekian mengenai siklus pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Desi Standing NIM 18812141044.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0 siklus pendapatan. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya, pada DFD level 0 siklus pendapatan, itu terdapat 4 aktivitas utama, yaitu sales order entry, shipping, lalu ada billing, dan yang terakhir ada cash collection. Pada aktivitas pertama, yaitu sales order entry atau entry pesanan penjualan. Aktivitas ini dimulai ketika customer membuat permintaan inquiries kepada perusahaan. Setelah itu, perusahaan akan melakukan cross-check kepada bagian gudang. Dalam hal ini, expenditure cycle dan production cycle. Jadi, di sini kita akan melihat apakah barang yang diminta oleh customer tersedia atau tidak pada dua ini. Lalu kemudian, expenditure cycle akan menginformasikan mengenai barang yang tersedia. Setelah itu, perusahaan akan memberikan feedback berupa respon inquiries kepada customer. Jika pesanan yang diminta oleh pelanggan tersedia, maka perusahaan akan mengambil stok yang ada di persediaan. Di sini, sales order entry perusahaan akan mengambil persediaan di inventory. Dan apabila pesanan yang diminta oleh pelanggan tidak tersedia atau habis, maka perusahaan akan melakukan sistem back orders. Selanjutnya, setelah customer menerima penerimaan respon dari perusahaan, pelanggan bisa melakukan pesanan order ke perusahaan. Di sini, customer melakukan order ke perusahaan. Lalu, orders dari customer ini akan memicu aktivitas kedua, yaitu shipping atau pengiriman. Pada aktivitas kedua, yaitu shipping, perusahaan akan melakukan proses pengiriman. Tetapi sebelum itu, perusahaan akan mengeluarkan barang atau persediaan yang berada di bagian gudang. Lalu, bagian pengiriman nantinya akan membuat suatu dokumen berupa packing slip dan bill of lading. Packing slip dan bill of lading ini dibuat menjadi rangkap dua. Setelah itu, barang pesanan pelanggan bersama packing slip dan bill of lading dikirimkan melalui kurir untuk kemudian diserahkan kepada pelanggan. Seperti ini kita lihat, sebelum diserahkan ke kurir, perusahaan menyiapkan dokumen packing of slip dan bill of lading. Packing of slip dan bill of lading ini dirangkap dua untuk nantinya diserahkan kepada customer. Setelah dilakukan pengiriman, bagian shipping yang juga memberikan bill of lading-nya ke bagian billing atau penagihan. Penagihan atau billing merupakan aktivitas ketiga dalam siklus pendapatan. Penagihan dilakukan kepada pelanggan yang telah melakukan pesanan penjualan. Bagian penagihan akan mengirimkan faktur atau invoice kepada customer. Bagian penagihan juga akan mencatat aktivitas penagihan ini ke dalam sistem buku besar dan ke dalam laporan. Nah, setelah pelanggan atau customer menerima invoice atau faktur dari bagian penagihan, pelanggan harus melakukan pembayaran kepada perusahaan. Di sini, customer melakukan pembayaran.
Setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka perusahaan menerima pembayaran tersebut. Dari aktivitas tersebut, maka akan menuju aktivitas keempat, yaitu cash collection atau penerimaan kas. Nah, ketika menerima uang atau kas dari pelanggan, di sini customer melakukan payments, bagian penerimaan kas akan mencatat tanda terima kas atau cash receipt untuk membuat bukti kas masuk dan juga membuat kwitansi untuk pelanggan. Setelah itu, bagian penerimaan kas akan menyetorkan semua penerimaan kepada bank. Di sini akan menyerahkan penerimaan kepada bank. Lalu bank akan membuat laporan atau rekening koran setiap akhir bulan dan diberikan kepada bagian perusahaan. Selanjutnya, hasil penjualan atau penerimaan kas dari perusahaan akan digunakan untuk membayar komisi atau gaji ke bagian sumber daya manusia atau Human Resource Management. Selain itu, hasil penjualan ini juga akan diberikan kepada siklus produksi untuk membeli kebutuhan produksi berupa bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan tetap beroperasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai DFG level 0 siklus pendapatan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Yola Zanda Sekar Pitaloka akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 1 entry pesanan penjualan. Dalam proses entry pesanan, terdapat 4 aktivitas yang menentukan apakah order dari customer nantinya akan diterima atau ditolak oleh si perusahaan. Mula-mula, customer akan melakukan order atau pesanan kepada perusahaan dengan cara mengisikan formulir yang telah disediakan. Proses ini tidak terlepas dari ancaman, di mana ancaman yang mungkin terjadi ialah data pesanan tidak lengkap atau tidak akurat dan pesanan tidak valid. Pengendalian yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ancaman tersebut ialah dengan cara pengendalian edit entry data dan perusahaan juga bisa melakukan pembatasan terhadap akses ke data induk. Ancaman kedua yang bisa terjadi yakni terkait dengan keabsahan pesanan, di mana ancaman ini bisa diatasi dengan adanya pembubuhan tanda tangan dari si customer. Proses selanjutnya setelah dilakukan pemesanan ialah approve kredit atau penyetujuan kredit, di mana dalam proses ini perusahaan memerlukan informasi yang mengenai customer dari penyimpanan informasi perusahaan. Berdasarkan data tersebut, maka diketahui track record yang dapat digunakan perusahaan dalam dasar keputusan akankah order yang diajukan customer ini ditolak atau diterima oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan menetapkan batasan kredit pada pelanggan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak tertagih. Pelanggan yang telah melewati batasan kredit dalam melaksanakan transaksinya dengan perusahaan akan menjadi rapot merah yang nantinya akan mempengaruhi keputusan untuk menolak order yang telah diajukan. Ketika pesanan yang diminta pelanggan ini telah disetujui oleh perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan stok persediaan dalam perusahaan. Selain itu, terdapat pula pembaruan data mengenai pesanan penjualan dan nantinya akan dikirimkan ke tahap billing dan shipping.
Selanjutnya, perusahaan akan mengirimkan respon kepada customer yang menyatakan bahwa perusahaan mampu memenuhi pesanan yang diminta oleh customer. Namun, jika nyatanya barang yang dipesan ini belum atau tidak tersedia dalam perusahaan, maka nantinya akan terjadi back order. Selanjutnya, perusahaan akan mengambil barang sesuai dengan permintaan customer ke departemen gudang. Setelah itu, maka barang yang telah dipesan ini akan dikirimkan melalui kurir dan selanjutnya tersampaikan kepada customer. Baiklah, saya Rahajeng Mu'zilati Tresna akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 1 terkait shipping. Dan ini bisa kita lihat bahwa di sini terdapat dua proses. Dan yang pertama ada pick and pack proses, dan yang kedua ada ship goods proses. Yang pertama ini ada proses pick and pack. Yaitu dalam proses pick and pack ini akan dilakukan pengambilan dan pengepakan barang pesanan, di mana proses ini dimulai dari adanya departemen penjualan yang mengirimkan picking list kepada departemen gudang yang terlibat langsung dalam pick and pack proses. Nah, kemudian departemen gudang akan mengambil barang di gudang sesuai dengan yang tercantum pada picking list atau list pengambilan. Setelah itu, departemen gudang akan mengemas barang tersebut, kemudian mengirimkan goods atau barang yang telah dikemas tersebut beserta packing list kepada departemen shipping yang terdapat pada proses ship goods. Nah, pada proses ini itu akan dilakukan proses pengiriman pesanan kepada customer. Nah, departemen shipping tadi itu akan menerima informasi terkait sales order yang dikirimkan oleh departemen penjualan ya, terkait informasi pesanan penjualan kirimkan kepada departemen shipping. Kemudian shipping ini selain menerima informasi terkait sales order tersebut juga menerima tadi ya packing list, di mana informasi terkait sales order dan informasi terkait packing list ini akan digunakan untuk membuat bill of lading dan juga packing slip. Nah, bill of lading dan packing slip ini berfungsi sebagai dokumen bukti bahwa goods yang akan dikirimkan itu telah dimuat di pengangkut. Nah, bill of lading dan packing slip ini kemudian dikirimkan kepada departemen billing dan account receivable, di mana pada departemen billing ini akan dilakukan pengakuan accounts receivable dan pembuatan dokumen penagihan pada customer. Selanjutnya, barang yang sudah dikemas tadi beserta packing slip dan bill of lading-nya itu dikirimkan kepada courier ya, yang nantinya akan diteruskan ya, dikirimkan kepada customer yang memesan seperti itu. Nah, tak lupa selanjutnya departemen shipping itu juga melakukan penyimpanan data pada database sales order atau pesanan penjualan, juga persediaan atau inventory dan juga shipment seperti itu. Baiklah, kembali lagi bersama saya Rahajeng Mu'zilati Tresna yang akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 1 terkait billing. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat dua proses. Ini yang pertama ada invoicing process dan yang kedua ada maintain accounts receivables process. Nah, pada invoicing process atau proses penagihan ini dilakukan oleh departemen billing, di mana proses ini dimulai dari adanya departemen penjualan yang mengirimkan informasi terkait sales order atau pesanan penjualan kepada departemen billing. Dan di sini juga ada departemen shipping yang mengirimkan packing slip dan bill of lading kepada departemen billing. Nah, kedua dokumen tersebut ini berguna untuk apa? Jadi kedua dokumen ini digunakan untuk membuat invoice
yang nantinya itu juga akan dikirimkan kepada customer sebagai bentuk penagihan atas order yang telah dikirimkan. Nah, pembuatan invoice ini itu menghasilkan transaksi sales atau transaksi penjualan, sehingga hal tersebut perlu kita catat. Nah, Departemen Billing ini tidak lupa untuk mengirimkan informasi terkait penjualan tersebut ke dalam General Ledger dan Reporting System untuk dicatat. Selanjutnya juga tak lupa Departemen Billing melakukan penyimpanan terkait data penjualan atau data sales pada database sales seperti itu. Nah, proses selanjutnya ini adalah maintain accounts receivables atau pembaruan piutang. Dalam proses ini dilakukan pencatatan pendebatan akun piutang apabila ada piutang baru dan mengkredit akun piutang apabila ada pembayaran piutang dari customer. Jadi, Departemen Billing ini akan mengirimkan monthly statements pada customer sebagai dokumen penagihan dan juga untuk mengingatkan berapa jumlah piutang tersisa dan kapan jatuh temponya, seperti itu. Lalu, ketika Departemen Billing menerima remittance list dari mailroom, mereka itu akan mengkredit piutang para customer yang tercantum dalam remittance list tadi. Lalu perubahan tersebut akan dicatat dalam General Ledger dan Reporting System sehingga datanya nanti terbarukan. Tak lupa pula Departemen Billing melakukan penyimpanan data customer sebagai database customer. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Tiara Anggreni, NIM 18812141003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau aliran dokumen revenue cycle. Aliran dokumen revenue cycle dimulai dari Departemen Penjualan yang diawali dengan customer melakukan pesanan kepada perusahaan. Kemudian, berdasarkan pesanan tersebut, perusahaan akan membuat dokumen customer order. Selanjutnya, perusahaan juga akan melakukan penginputan terhadap cek kredit customer yang akan dilakukan oleh Departemen Kredit. Apabila kredit customer telah disetujui, maka perusahaan akan membuat dokumen kredit approval. Informasi dari dokumen customer order dan dokumen kredit approval akan diinput secara manual ke dalam sebuah komputer untuk prepare sales order yang akan menghasilkan 9 dokumen yang terdiri dari 3 rangkap dokumen sales order, dokumen invoice copy, dokumen ledger copy, dokumen file copy, dokumen shipping notice, dokumen packing slip, dan dokumen stock release. Kesembilan dokumen ini akan diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Selain itu, dokumen credit approval juga akan diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Setelah order customer diterima dan kredit telah disetujui, kemudian akan dilakukan pemilihan dan pengambilan barang pesanan customer di bagian warehouse. Aliran dokumen ini dimulai dengan dokumen sales order dan dokumen stock release. Kedua dokumen ini diambil dari pengarsipan pada Departemen Penjualan. Kedua dokumen ini juga digunakan sebagai dasar dalam proses pick goods. Dokumen stock release diinput secara manual ke dalam sebuah komputer untuk update stock record yang akan menghasilkan master file stock record. Selain itu, dokumen stock release ini juga akan diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Selanjutnya, inventory control yang diawali dengan dokumen stock release yang diinput secara manual ke dalam sebuah komputer untuk update inventory record yang akan menghasilkan master file inventory record. Selain itu, penginputan juga akan menghasilkan jurnal voucher yang akan dikirimkan kepada General Ledger Departemen untuk dilakukan pencatatan. Selain itu,
dokumen stock release juga akan diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Setelah barang pesanan telah dipilih dan data inventory telah diperbaharui, selanjutnya akan dilakukan shipping atau pengiriman. Aliran dokumen ini diawali dengan dokumen sales order, dokumen shipping notice, dan dokumen packing slip yang diambil dari pengarsipan pada departemen penjualan. Selain itu, dokumen stock release ini diambil dari pengarsipan pada inventory control. Keempat dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam proses complete bill of lading, reconcile, dan ship notice, yang akan menghasilkan dua rangkap dokumen bill of lading dan dokumen packing slip. Dua rangkap dokumen bill of lading serta dokumen packing slip ini dikirimkan kepada kurir sebagai bukti perjanjian antara pihak pengirim dan pihak pengangkut dalam hal pengangkutan dan penyerahan barang. Dokumen awal sales order ini diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Selain itu, dokumen stock release dan dokumen shipping notice ini akan dikirimkan ke bagian billing atau penagihan. Aliran dokumen ini diawali dengan dokumen invoice copy, dokumen ledger copy, dan dokumen file copy yang diambil dari pengarsipan pada departemen penjualan. Selain itu, dokumen shipping notice dan dokumen stock release ini diambil dari bagian shipping. Kelima dokumen ini akan digunakan sebagai dasar dalam reconcile dan bill the customer. Hasil dari proses ini akan diinput secara manual ke dalam sebuah komputer untuk update sales journal, yang kemudian akan menghasilkan master file sales file. Selain itu, penginputan juga akan menghasilkan dokumen journal voucher yang akan dikirim ke General Ledger Department untuk dilakukan pencatatan. Dokumen invoice copy ini dikirimkan kepada customer sebagai dokumen penagihan atas pesanan barang yang telah dikirim ke customer. Untuk dokumen awal ledger copy ini akan dikirimkan ke Account Receivable Department untuk dilakukan pembaruan file Account Receivable. Selain itu, dokumen file copy ini akan diarsipkan sementara ke dalam sebuah file. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan, NIM 18812144015 dari kelas akuntansi A18. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan gambar pada bagian yang ketujuh. Ya, kita akan bahas satu-satu, mulai dari mailroom, cash receipt department, billing AR department, sampai heading, hingga menjadi satu kesatuan proses terakhir dari alur tersebut. Oke, sama-sama kita lihat. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui bahwa mailroom akan menerima pesanan dari customer. Oke. Nah, setelah mailroom tersebut menerima pesanan dari customer, maka akan menghasilkan dua file, yaitu check yang pertama, lalu remittance advice. Nah, lalu dari dua dokumen tersebut, kemudian cek dikirimkan ke bagian cash receipt. Ya, bagian sini. Lalu selanjutnya dokumen remittance advice dikirimkan ke bagian billing AR department. Ya.
di bagian sini. Nah, setelah dikirimkan ke tersebut dari dua dokumen tersebut, kemudian dilakukan proses reconcile dan prepare remittance secara manual. Dilakukan secara manual. Lalu setelah dilakukan secara manual, kemudian menghasilkan dokumen remittance list yang berjumlah 3 rangkap. Ya. Dari dokumen remittance list tersebut, rangkap pertama akan menghasilkan proses A, akan langsung diproses ke bagian A. Lalu rangkap kedua dikirimkan ke bagian cash receipt. Lalu dikirimkan ke bagian lain, rangkap ketiga dikirimkan ke bagian controller. Oke. Nah, setelah dilakukan controller, maka bagian cash receipt menerima 2 dokumen, yaitu check dan remittance list. Nah, setelah 2 dokumen tersebut dikirim ke cash receipt, maka kemudian dibagi dalam 2 proses. Yang pertama, dari kedua dokumen tersebut dilakukan proses manual untuk reconcile and prepare deposit slip and update. Oke, dari 2 dokumen tersebut dilakukan reconcile update secara manual. Nah, setelah dilakukan secara manual, kemudian dilanjutkan ke proses update program oleh komputer. Baik, bisa dilihat dengan simbol perseginya. Ini sudah melalui proses komputerisasi. Lalu setelah dimasukkan ke komputerisasi, dari proses update program kemudian disimpan ke dalam master file cash receipt journal. Oke. Baik, setelah masuk ke cash receipt journal di master file dan kemudian disimpan dalam master file file general ledger. Baik, setelah dimasukkan ke sini, diproses, lalu dimasukkan ke master file general ledger. Dan proses kedua yaitu reconcile dan prepare deposit slip and update menghasilkan deposit list 3 rangkap. Untuk rangkap yang pertama disimpan secara offline. Untuk rangkap yang kedua dan ketiga dikirimkan ke bagian manajer dan asisten. Rangkap kedua bagian manajer asisten. Ya. Yang tadi pertama disimpan secara manual. Oke. Secara offline. Lalu manajer dan asisten melanjutkannya ke proses bank. Oke. Baik, selanjutnya pada bagian billing atau AR departemen menerima dokumen remittance advice dari bagian mailroom. Nah, jadi dari bagian mailroom ini billing dikirimkan ke billing menerimanya dari mailroom. Nah, dokumen tersebut remittance list yang ada di sini 3 rangkap dari proses A. Lalu dari kedua dokumen tersebut kemudian dilakukan proses reconcile dan update secara manual. Oke. Proses tersebut langsung dilakukan ke AR secara manual. Nah, setelah 2 dokumen tersebut dilakukan reconcile dan update secara manual,
kemudian menghasilkan sebuah dokumen remittance advice dan remittance list, dan kemudian disimpan dalam file. Ya. Sama dilakukan disimpan file secara offline. Nah, lalu setelah disimpan secara offline, dilanjutkan dengan proses manual ke update program dari reconcile dan update file tersebut dilakukan secara komputerisasi. Jadi setelah melakukan manual, maka langsung dimasukkan ke bagian komputerisasi. Oke. Setelah komputerisasi selesai, maka dokumen tersebut langsung disimpan ke AR subsidiary, ledger, master file, lalu dilanjutkan ke general ledger. Nah, pada bagian controller, kita lihat sama-sama menerima dokumen dari remittance list dan bagian mailroom dari bagian mailroom. Jadi seperti di awal tadi yang saya jelaskan bahwa file dari mailroom tersebut dipecah menjadi dua. Yang pertama ke billing AR, lalu dilanjutkan ke bagian controller. Oke, setelah itu kita bahas controller. Di controller tersebut menerima dokumen remittance list dan dokumen deposit slip, copy deposit slip yang di copy ini, nah, yang dihasilkan dari bank. Nah, setelah dari bank selesai dan menerima hasil kopiannya di bagian controller, maksud saya controller menerima kopian dari bank, kedua dokumen tersebut kemudian diproses secara manual untuk dilakukan rekonsiliasi file, yang selanjutnya disimpan ke dalam file secara offline. Oke, baik, itu saja penjelasan dari bagian gambar 7. Dirasa cukup sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.